Bandul politik di parlemen berubah setelah Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Demokrat dipastikan satu barisan dengan Koalisi Indonesia Hebat untuk memuluskan pengesahan Perpu Pilkada. Di sisi lain, Koalisi Merah Putih pun harus menyiapkan siasat agar tetap kuat di parlemen. Setelah SBY bertemu Jokowi, demikian The Headlines pekan ini. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Syarif Hasan, Ketua Harian Partai Demokrat, serta MS Hidayat, Ketua Harian Partai Golkar yang terpilih melalui Munas di Bali. Seperti biasa pula hadir Don Bosco Salamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di The Headlines. Ini dua-duanya adalah ketua harian. Untuk pertama kali di Berita 1 datang dua ketua harian partai besar begitu ya, partai-partai besar, dan ini jabatan baru di dua partai itu soalnya. Kita ucapkan selamat dulu kepada ketua harian yang baru. Versi Bali. Versi Bali, iya. Ketua harian berarti yang sehari-hari bekerja mengetuai partai begitu ya, Pak Syarif Hasan? Mengelola partai. Mengelola partai. Ini sesudah SBY bertemu Jokowi, maka KMP kembali ke persetujuan awal. Bang Don. Ya, semua balik kanan. Semua balik kanan. Semua balik kanan setelah bayangkan SBY merapat ke Jokowi, lalu kemudian Gerindra merapat ke SBY, ARB merapat ke SBY, PAN sudah pasti. Jadi memang semua balik kanan. Yang kelihatannya jadi pemenang itu Demokrat. Syarif Hasan. Pak Syarif Hasan, iya Pak Syarif Hasan. Yang menang itu rakyat. Itu bahasa politisi. Yang menang itu rakyat, karena saya pikir begini, kejadian ini sebenarnya di luar konteks yang sampai disampaikan, tetapi pada dasarnya Pak SBY itu ke Presiden Jokowi itu sebenarnya meminta beliau untuk hadir di pertemuan GGGI Summit yang akan dilakukan oleh Pak SBY pada bulan Juni, kurang lebih bulan Juni tahun 2015. Tapi sambil kemudian kesediaan beliau untuk sebagai tuan rumah tentunya ya dilakukan di Bali, tentunya bagus kalau Presiden Jokowi hadir, dan beliau sangat berkenan untuk hadir. Dan hanya sebenarnya topik ini tuh, tetapi kebetulan berkembang. Presiden Jokowi nanya tentang Perpu, ya Pak SBY menegaskan ya kalau menyangkut masalah Perpu, ini adalah aspirasi rakyat, ini adalah hak demokrasi rakyat, dan Partai Demokrat mendukung itu. Nah, kalau KIH mendukung ya kita sama-sama. Okay. Nah itu jadi hanya merupakan secara kebetulan. Paling tidak itu pun dibahas gitu ya. Pak Hi, saya ingat ucapan Pak Hi ketika di Baipon oleh Rudi Andanu. Inilah dinamika politik, begitu Pak Hi? Iya, betul. Politik itu kan dinamis. Dan tentu walaupun Munas di Bali merekomendasikan pilkada tidak langsung, akhirnya tidak sampai 2 minggu ya, 1 mingguan ya. Ya, jadi memang kalau Anda flashback di awalnya pada waktu pemerintahan Pak SBY, Pak Budiono, maka usulan pilkada melalui DPRD itu diusulkan ke DPR untuk dibahas. Kemudian pada awal Oktober terjadi suatu kesepakatan, pasal yang kedua itu memberikan komitmen kepada usulan pilkada pemerintah. Jadi ada perubahan dengan 10 item dengan 10 item perubahan itu. Jadi itu disitulah kesepakatan itu kemudian muncul, dan kemudian yang diingatkan kembali oleh Pak SBY, dan akhirnya KMP kembali, begitu Bang Don. Dan yang menarik mungkin perlu Pak Hi clarify. Kemudian tiba-tiba di Bali kan gitu kan, di Munas itu lalu Golkar melalui DPD katanya merekomendasikan untuk. Jadi ketika terjadi Munas yang dihadiri oleh 547 utusan dari daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota, ada lebih dari 1000 peninjau. Itu memang salah satu keputusannya memberikan rekomendasi. Rekomendasi sifatnya. Rekomendasi untuk memperjuangkan nanti di DPR usulan pilkada melalui DPRD. Itu jadi ada usulan demikian di Munas. Tapi dalam proses berikutnya secara cepat Golkar, saya kira Ketua Umum juga membahas, menganalisa bahwa terjadi keinginan masyarakat yang masyarakat berbeda.
kita juga melihat survei yang dilakukan lebih dari 80% masih menginginkan. Bahwa orang-orang masih 82%. masyarakat masih menginginkan pilkada langsung ya. Iya. Dan itulah kemudian yang membuat Pak SBY merasa atau Partai Demokrat merasa dikhianati sebelumnya. Kok begini jadinya? Padahal sudah ada kesepakatan. Kita boleh lihat dulu pernyataan Pak SBY sesudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Tadi Pak Jokowi juga sempat mengangkat permasalahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pilkada langsung. Nah, kebetulan kami punya posisi yang sama untuk bersama-sama mengawal Perpu itu sehingga nanti insya Allah bisa diterima oleh DPR RI. Sudah sesuai yang tadi beliau sampaikan, sudah kan jelas. Apanya? Bentuk komitmen masa pakai MOU atau apa? Paling tidak menjadi pintu gerbang, pintu masuk. Ya Pak Syarif, tapi kalkulasi Demokrat sudah sebenarnya sederhana saja kali ya. Kalau Demokrat tidak ikut KMP juga punya masalah gitu bukan? Ya, pada prinsipnya pada saat kita sama visinya, sama pengertian dalam hal implementasi kebijakan dan sebagainya, sepanjang itu demi untuk kepentingan rakyat, kita kan selalu bersama-sama dengan KMP. Begitupun juga dengan KIH. Yeah. Manakala kebijakannya bagus, pro rakyat, kebijakannya sama atau paling tidak menyerupai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Pak SBY, Partai Demokrat dalam hal ini selama 10 tahun memerintah, tentunya komitmen Partai Demokrat akan memberikan dukungan penuh kepada KIH. Ataupun sebaliknya, kalau misalkan kami tidak cocok, ya tentu kami akan memberikan masukan. Seperti contoh misalkan menyangkut masalah BBM kemarin, Partai Demokrat jelas bahwa kami tidak menganggap bahwa kebijakan itu tidak tepat, timingnya belum tepat. Kenapa belum tepat? Tepat karena sekarang ini harga minyak sudah turun menjadi gitu ya? Di bawah $65 per barrel. Sementara ICP yang ditandatangani oleh Pak SBY pada di APBNP 2014 itu 105. Okay. Itu pertama. Yang kedua, tahun kemarin Pak SBY sudah pernah menaikkan BBM. Kemudian awal tahun 2014 gas dan listrik itu dinaikkan lagi. Nah, sekali lagi kalau BBM dinaikkan lagi sementara timingnya tidak tepat, yang kasihan kan rakyat. Nah, kami dalam hal ini memberikan mengambil suatu kebijakan untuk bertanya kepada Presiden. Jadi benar-benar tergantung topiknya, benar-benar tergantung masalahnya. Demokrat benar-benar memainkan perannya di. Makanya menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang. Ya. Kiri oke, kanan oke. Bukan kiri atau oke atau kanan oke, tidak. Beda. Persepsinya berbeda. Tergantung isunya. Kalau isunya memang bagus, ya kita dukung. Sebab begini Pak Syarif, kenapa saya harus katakan begini? Karena sebetulnya kalau pengajuan RUU Pilkada ke DPR pemilihan tidak langsung itu adalah di bawah pemerintahan Pak SBY yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, sebetulnya kan Partai Demokrat juga yang mengendorse pilkada tidak langsung sebetulnya. Kalau lihat, memang kemudian dapat tantangan itu di DPR, kan itu yang terjadi sebetulnya. Sebenarnya pengusulan itu sebenarnya ada menyangkut masalah ada 2 pemilihan gubernur atau bupati dan wali kota. Nah, sebenarnya isunya pada pengajuan itu adalah kalau untuk gubernur itu adalah karena dia adalah perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Nah, itulah yang melalui DPRD. Tetapi kalau bupati dan wali kota, maka itu secara langsung. Nah, ini berkembang. Pembahasan ini berkembang dan berkembang di DPR. Kemudian pemerintah juga melihat aspirasi masyarakat. Bahwa kalau terbagi 2, itu kurang bagus dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga bagaimana kalau secara langsung aja kemudian dengan ada catatan dulu. Oke, disitulah dinamikanya. Kemudian kita akan bahas sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda.